Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Senin 14 Agustus 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema dalam roh dan pikiran. Bayi yang baru lahir adalah manusia sesungguhnya. Ia tidak memiliki ambisi kecuali kebutuhan dasarnya. Ia tidak memiliki strategi kecuali kebutuhan pokoknya. Ia tidak memiliki tipu muslihat kecuali apa adanya saja. Ia tidak berpidato untuk menyatakan pikirannya kecuali menangis. Ia menangis karena itu kenyataan rohaninya. Ia tak berdaya tanpa orang lain. Ia putih seperti secari kertas yang belum ditulisi. Ia menangis sekeras-kerasnya. Itu saja yang bisa ia lakukan. Ia kaget karena situasi baru. Ia lapar karena terputus dari sumber kebutuhannya. Ia apa adanya. Pembaruan dalam roh dan pikiran, seperti yang Paulus katakan, adalah karena manusia telah jauh dari keasliannya. Ia bukan bayi lagi. Ia memiliki ambisi, karena itu cara untuk bertahan. Ia memiliki strategi atas keinginannya supaya berhasil. Ia tidak bisa apa adanya lagi, karena itu kebodohan yang bisa dimanfaatkan orang lain sebagai kelemahan. Ia telah menjadi orang dewasa karena harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemanusiaan dalam kedewasaan membuatnya harus merumuskan jati dirinya. Dalam perumusan jati diri itulah rohnya menjadi penuntunnya. Rohnya adalah jurumudi yang menuntunnya. Kenyataan rohani menjadi peluang terbesarnya menjalani kehidupannya. Rohnya memungkinkan ia terhubung dengan ilahi, kenyataan yang tidak jasmani. Karena peluang itulah Paulus menasihatkan orang-orang Efesus melakukan pembaharuan hidupnya dalam keragaman dan perbedaan mereka. Hidup dalam suatu keragaman tidak dapat terjadi hanya berdasarkan kelemah lembutan dan turun untuk memahami kehidupan sesama. Kehidupan bersama yang harmonis membutuhkan pula perubahan dalam roh dan pikiran, sumber dari segala tindakan manusia. Yesus yang mati dan dibangkitkan adalah teladan pembaruan bagi kelahiran baru. Serahkan roh dan pikiran kita agar dibaharui oleh Yesus. Doa pagi ini, ya Tuhan, mohon tuntunan bagi pembaharuan dalam keberagaman. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.